zikir harus tahu ilmunya. Jangan asal menyebut atau mengucap. Karena bagi kami di Sataria, zikir ini mempunyai ruangannya atau tempat-tempatnya yang khusus. Walikuli maqamin martabatun khassah. Baik dari zikir zahar ataupun khafi ataupun siri. Ya. Kalau zikir lisan berarti yang ucap lisan, mulut. Kalau zikir kolbu yang ucap kolbu. Sementara di dalam kolbu itu tempatnya nafsu. Jadi yang zikir adalah nafsu. Ya. Kalau zikir roh berarti yang zikir itu roh, bukan lisan, bukan nafsu. Sementara roh bersemayam di dalam jantung. Nah, makanya nanti kalau zikir roh masuk ke jantung. Kalau zikir sir, ya nanti yang zikir itu sir, bukan roh, bukan nafsu, bukan lisan. Gitu. Karena sir itu berada di dalam roh, maka kita harus menembus kesadaran roh dulu, baru kita bisa zikir sir. Nah, sir itu adalah rasa, gitu loh. Rahasia yang tahu kita. Ya. Nah, Bapak Ibu minum kopi, ya. Berarti itu rasanya kok kopi. Lah kalau rasa ini adalah merasakan tidak ada siapa-siapa kecuali Allah, itu namanya rasa. Dan yang tahu itu kita sendiri. Dan itu dalam sirnya kita sendiri. Artinya kita merasakan. Yang merasa siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Jadi saat itu kita merasakan tiada yang dirasa kecuali Allah. Semuanya hilang. Saking benar-benar mahabbahnya kepada Allah sehingga sampai begitu, Pak. Berikut saya akan terangkan tentang talqin zikir. Oke, sudah dapat ininya apa? Lembarannya ya? Ya. Mungkin yang beat online atau talqin online, Bapak Ibu tidak ini ya, tidak langsung membaca, nanti bisa dipesan bukunya. Nanti ada di sini semua buku apa? Talqinnya, keterangannya, kejelasannya sudah ditulis semua. Mendekat dengan Allah melalui zikir. Berarti zikirnya tidak main-main. Harus bersungguh-sungguh. Di buku talqin ini telah diterangkan bahwa ketika kita zikir harus pelan-pelan, tidak terburu-buru, karena kita tidak memakai kuantitas. Tidak harus 1000, 10.000, tidak. Kita memakainya kualitas. Kenapa? Karena zikir kita harus menembus satu sistem. Apa tadi? Ruang rohani, ruang batin kita. Kalau zikir roh harus menembus roh kita. Kalau zikir kolbu harus menembus kolbu kita. Gitu loh. Kalau zikir sir ya harus menembus sir kita. Dengan harapan membangunkan kesadaran rohani. Kita disuruh bersungguh-sungguh oleh Allah dalam memujanya. Dengan bersungguh-sungguh kita pasti akan menjumpainya. Begitu dalam surat Insyikok ayat 6. Ya. Kadhang famula
pamulaki. Kemudian ketika kita berzikir, kita harap paham, kita harap jelas. Jangan asal mengucap asma-asma Allah, udah. Kita harus merasa istimewa. Ini berkaitan dengan kualitas, Pak. Satu kali asma Allah yang diucap oleh kita, rasakan bahwa itu istimewa. 2 kali lebih istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Kita disuruh oleh Allah untuk apa? Berzikir. Kalau diperintah oleh Allah, istimewa tidak? Iya, diperintah oleh teman kita, belum tentu Pak istimewanya. Kita diperintah oleh atasan kita di kantor, belum tentu ini sangat istimewa. Kita diperintah oleh Allah untuk apa? Zikrullah. Maka rasakanlah ini khusus, ini perintah. Maka hantarkanlah setiap zikir itu dengan rasa istimewa. Begitu Bapak Ibu, kalau mau sampai, kalau mau usul. Bismillah ya. Alhamdulillah nggih. Kita rasa istimewa. La ilaha illallah. Oh, insyaallah. Kita hantarkan asma-asma ini kepada empunya. Itulah. Nah itu. Nah, insyaallah dengan keistimewaan ini masuk dan akan membangkitkan rohani kita, unsur-unsur batin kita. Nah, dan kita juga harus tahu bahwa kita diperintah, dipersilahkan. Kalau kita mampu kemana? Mampu ke sana, kan begitu. Nah, makanya ada rujukan begitu. Silahkan kalau kita mampu, dan bukan kita saja, termasuk bangsa jin juga diperintah ya, min aktoris samawati wal ard. Silahkan menjelajah ya, 7 kelangitan, 7 kebumian, silahkan jelajahi. Tapi kata Allah mengingatkan kembali, itu tidak asal-asalan ya, itu harus dengan kekuatan. Dan inilah yang kita pelajari, kekuatan zikir. Makanya harus berkualitas. Tadi loh, tidak diprogram saja, kadang rohani kita keluar, apalagi di program. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, maka di Torekot Satoria sendiri itu salik-saliknya harus belajar yang namanya martabat 7. Itu lapisan-lapisan dimensi Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada di sini martabat 7-nya ya. Ya, sedikit ada tambahan kalau yang di kitab yang masih berbentuk naskah ini ringkas. Kalau di sini saya berusaha untuk menambahi sedikit-sedikit ya, supaya kita lebih paham saja ya. Nah, kita jangan grogi, jangan takut saat kita zikir, karena kita itu sudah meniatkan diri. Mungkin ditanya sama anaknya, Pak, Bapak ambil wudhu mau apa? Mau takorub katanya. Itu loh ya, biasanya begitu Pak ya bahasanya, takorub. Menurut kami takorub itu pendekatan Pak. Nah, nanti terjadi yang namanya warid, tiba datang. Yang datang siapa, yang tiba siapa? Rohani kita. Nah, diterbangkan. Makanya Rasulullah sendiri menjelaskan
innalillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal ars. Ada hamba-hamba Allah yang tubuhnya di bumi tapi rohaninya diterbangkan sampai di bawah ars. Ini Rasulullah Pak yang bilang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah sedikitnya mengenal tentang ilmu zikir. Oke, jangan takut. Oke, nikmati karena ini proses khusus ya. Kita disuruh mendekat di alam sadar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya adalah talqin. Nah, ini pertama ada yang namanya zikir zat. Zikir zat ini membaca zatullah, nurullah, sifatullah, wujudullah, sirwah. Ya. Nah, ketika jenengan baca zatullah, nurullah, ya, sifatullah, wujudullah, sirullah, kesadaran Bapak Ibu menyatu, merasa melebur dengan zat, dengan nur ya, dengan sifat sampai kepada kepada sirullah. Rasakan itu ya 3 kali sampai 7 kali. Nggak banyak-banyak kita karena masih ada zikir lainnya. Yang penting kesadaran zat ini sudah kita hadirkan ya. Kemudian di sini ada zikir lam alif. Nah, ini bicara kualitas. Jadi punten, ada orang zikir, mulutnya zikir, pikirannya kemana-mana ya. Biasanya Pak ya? Apa jarang-jarang Pak? Oh, sering gitu. Iya. Kita karena berkualitas jadi siap. Nah, siapa yang disiapkan? Kesadaran kitanya. Jangan kemana-mana. Siap di mana? Nah, ini namanya lam alif, berarti zikirnya membentuk lam alif. Caranya pusatkan pikiran kita, angan-angan kita di sini, di bahu sebelah kiri. Ini kalau pemusatan angan-angan, pemusatan pikiran namanya cipta. Nah, maka pusatkan cipta di sini. Kalau sudah, pusatkan rasa. Rasa berasal dari sir. Jadi rasanya di sini, pikirannya di sini, rasanya di sini. Kemudian karsa. Karsa itu berasal dari zat pribadi, kehendak. Jadi kehendak kita di sini. Kita berkehendak ada di sini. Nah, tiga-tiganya kumpul di sini. Inilah kesadaran, Pak. Jadi seluruh kesadaran kita sudah berada di sini. Gitu loh. Baru turun ke bawah. Ucapkan la, ke pusar ya. Puterin Bu pusernya. Nanti naik baca ilaha sampai sini apa? Pundak kanan. Nah, sembari menafikan tidak ada yang disembah. La ilaha. Nah, kemudian dihujamkan ke dalam apa? Hati kita, qalbu kita. Illallah. Masuk. Punten Bapak Ibu, ada orang yang merasa sudah bisa zikir kolbunya gitu loh, karena hati saya zikir itu, tapi hati kita masih semerawut terus ya. Kita kadang kena masalah sedikit saja, wis, oke, 3 minggu oleng Pak ya, itulah. Ini menandakan Ibu Bapak punten zikirnya belum menembus ke dalam.
Kata siapa sudah ke dalam kalau masih seperti itu? Belum. Walaupun merasa benar di hati, itu bukan di hati ibu bapak, itu masih di luar hati. Namanya sodri teh, yang tempat bisikan, ya, iwas wisufi sudurin, masih di situ. Memang rasanya memang di hati, tapi masih di luar hati, bukan ke dalam hati. Berbeda yang sudah masuk ke dalam hati. Insya Allah, Pak, kolbun salim bakal dirubah. Nah, ini kok. Oke. Itu 3 kali sampai 7 kali membentuk lam alif ya. Kemudian ada zikir tawaf. Nah, berarti mengelilingi ya. Yang mengelilingi siapa? Cipta, rasa, karsa. Dimulai dari mana berangkatnya? Dari sini kembali, Pak. Ini membentuk lingkaran nanti ya, kalau digambar sini ada. La ilaha, ya, sampai ke pundak kanan. Ketika kita memutar ini, kitanya bersemesta. Artinya menyatakan di dalam alam semesta ini, memutari alam semesta ini, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dituhankan dalam alam semesta ini, dan tidak ada Tuhan di dalam alam semesta ini. Begitu dinafikan, kemudian diisbatkan ke dalam hati, masuk illallah. Masuk Bu, Pak, sambil mengisbatkan, hanya Allah yang saya sembah, hanya Allah yang saya tuhankan. Tidak ada Tuhan selain Allah di alam semesta ini. 3 kali sampai 7 kali. Jangan buru-buru Bu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan, kecuali lagi jamaah silahkan. Ya, kalau lagi sendiri, awas, berkualitas. Nah, kemudian ada yang namanya zikir kullu jasad. Nah, nanti dari ujung ubun-ubun diturunkan, digetarkan ke seluruh tubuh sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki tubuh, Pak. Baca la ilaha illallah, terus digetarkan semua. Punten, digetarkan semuanya. Nah, 3 kali sampai 7 kali. Kedua ada zikir kulu jasad yang seluruh bagian, Pak. Nanti ada 30. Nah, di sini nanti ada keterangannya di santri book tadi. Mata, telinga, hidung, kulit, sumsum, ya, termasuk kuku ya. Nah, lambung, ginjal, paru-paru, dan seluruh yang ada di dalam tubuh kita itu kita zikirkan semua. Mereka bisa berzikir, Pak, karena mereka ada latifahnya. Jadi yang bisa berzikir bukan hati saja, bukan jantung saja, darah juga bisa berzikir. Nah, maka nanti ada keterangannya di sini bagaimana agar seluruh kulu jasad kita ini berzikir. Nanti Bapak Ibu silakan berproses di rumah ya, ikuti apa yang ada di buku. Kemudian zikir kolbu. Zikir kolbu tadi zikir yang berada di dalam hati. Sementara yang di dalam hati ada apa? Nafsu. Jadi zikirnya nafsu. Nah, karena ini berkualitas, maka punten, lebih baik jangan zikir dulu. Kenapa begitu, Kang? Berapa detik dulu tenang. Ya, tenang dulu, masuk dulu kitanya. Karena kita harus memasuki ruangannya. Tadi ya. Kemana masuknya? Ke kolbu kita, ke hati kita. Masuk, rasain saja masuk.
Nah, yang masuk siapa tadi? Cipta, rasa, rasa. Udah masuk aja masuk. Nah, jadi kalau masuk ke alam hati Pak, kadang kuning, merah, itu loh, ganti lagi putih, ganti ungu, jadi berubah-ubah. Karena ruangan hati itu muqallibal qulub, berbolak boleh, cahayanya berganti. Iya, kadang marah, setengah jam kemudian tenang, kan begitu. Kadang iri, setengah jam kemudian kita ikhlas. Jadi bergonta-ganti saja. Makanya ruangannya begitu. Udah masuk aja bapaknya. Nah, kalau sudah merasa masuk di dalam apa? Hati kita, baru kita sebut illallah. Masuk, tembus Pak ke dalam. Ya. 2 kali lebih menembus. Awas. Ini harus membangunkan. Tadi ya, kesadaran rohani yang ada di ruang itu, di ruang kalbu. Nah, masuk. Nah, sudah sering kami terangkan. Ketika zikir kalbu kita menembus masuk ke lapisan pertama, di sana ada nafsu lawamah, mual, bahkan bisa sampai muntah kita. Gak apa-apa, itu bukan penyakit, itu bukan masuk angin, itu kotoran dari nafsu lawamah, berasal dari makanan dan minuman yang kurang baik. Menembus lagi illallah ke nafsu amarah, di paru-paru kita terasa ada yang menguap Pak, bukan panas, bukan kepanasan, bukannya gerah, gak enak, bukan, nikmat sekali Pak, seperti ada yang menguap. Nah, kemarin ada Salek yang berbeat di tanggal 14 WA saya Pak, 5 hari setelah pulang dari sini, Kang sudah menguap ya Allah, alhamdulillah. Sampai 2 hari masih Kang, katanya. Aduh, nikmat gak? Nikmat, katanya. Alhamdulillah, syukur teruskan. Itu mungkin ego kamu sedang terbakar ya, hijab yang dihasilkan dari nafsu amarah sedang keluar. Begitu Pak, kalau zikir sudah masuk kalbu begitu. Makanya jangan merasa Bapak ini zikirnya sudah masuk kalbu, jangan-jangan masih di luar kalbu. Oh, begitu. Nah, masuk lagi ke mulhama atau sufia ya. Bapak jangan sedih ketika Bapak menyesali. Kenapa? Dosa-dosa masa lalu itu terekam Bapak. Sampai di masa kecil itu kita tahu rekamannya, terbuka siapa yang rekam, nafsu kita sendiri Pak. Dulu dia ngapunten yang namanya nafsu ya. Jadi ada rekamannya sendiri dan kita menyesali dan akhirnya kita bertobat sama Allah. Yang bertobat siapa? Nafsu kita Pak. Kalau mungkin sekarang kita tobatnya tobat mulut ya, sambel ya. Sambelnya sambal coel ya Bu Pak. Jadi enak mending ya. Nah, jadi inilah bagaimana kita merubah diri. Itulah. Dengan begitu, ketika nafsu mulhamah menyesali kepada Allah, dan bertobat kepada Allah, insya Allah. Makanya ibu bapak kalau sudah nyampe ke zikir ini, ke zikir kalbu yang masuk ke mulhamah atau sufia ini, bapak ibu jangan heran ketika meneteskan air mata. Ya, ibu sangat merasa berdosa sekali sama Allah. Bapak juga merasa seperti itu. Jangan menyesal kemudian tidak bertobat ya. Pastilah di nafsu ini menyesal kemudian bertaubat, pasti begitu Bapak Ibu. Nah, masuk lagi ke mutmainah, sejuk Bapak Ibu, sejuk, bahkan bisa maul hayat keluar merambah ke seluruh diri dohir dan diri batin. Nah, ini kolbun salim, hati mutmainah. Dulu ibu bapak kalau dihina mah ya
Kadang bisa mikir-mikir bagaimana ini membalasnya ya. Tapi sekarang kalau sudah sampai mutmainah zikirnya, aduh enak sekali. Bahkan hinaan dicari loh. Ya, ada di sini yang sudah cari hinaan. Nah, ya kalau sudah kolbun salim silahkan. Rasulullah dihina marah nggak? Enggak, malah ngirim ya. Iya, enggak. Karena apa? Ya beliau begitu. Nikmat sekali. Nah inilah tatanan rohani kita. Silahkan nanti ditembus ya dengan zikir qalbu illallah. Isbatkan hati, tetapkan hati, hanya Allah yang saya sembah. Itulah, hanya Allah yang saya cari, hanya Allah yang saya cintai, hanya Allah yang saya tuhankan. Itu isbatnya hati, Pak. Nah masuk lagi ke rodiah ya. Isbatnya Bapak menuhankan Allah itu ridho. Bapaknya ridho Allah sebagai Tuhan. Masuk lagi ke mardiah, merasa diridhoi, Pak. Merasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isbatnya kita tuh. Baru masuk ke kamilah, merasa sempurna dan disempurnakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dah, itu zikir qalbu. Kemudian ini nanti ada zikir ruh. Ingat, berkualitas, masuk dulu ke ruangannya. Jadi diam dulu beberapa detik. Kemana ini? Karena ini zikir ruh ya. Kemudian sampai tadi sudah tahu ruh bersemayam di dalam apa? Jantung. Berarti sampean harus masuk ke jantung. Jangan bingung masuk ke hati sama ke jantung. Nah, kalau ke jantung lebih gampang. Gampangnya apa? Ada detak jantung. Tapi kalau ibu ke hati, tolong pikirannya hati itu jangan kayak love, Bu. Pak ya, nggak tahu itu gambar apa itu asal mulanya ya. Hati itu segitiga tak berat turan ya. Tapi jangan dibelah, nanti Bapak praktek dibelah. Yang penting dirasain aja ya, dirasakan ya, karena yang masuk itu cipta, rasa, karsa, udah gitu. Oke, berarti kita masuk ke detak jantung. Siapa yang masuk? Cipta, rasa, karsa, masuk. Tenang, Pak. Nama tenang, jernih. Nah itu masuk ke alam ruh, Pak, ke dimensi ruh kita ya. Nah jernih, jadi tenang dan jernih, Pak ya. Itu ada di dalam jantung, tenang dan jernih. Baru kita zikir ya. Nah, baru zikir Allah. Masuk Allah, masuk, lebur dan lebur dengan ruh, Pak. Sehingga ya zikir kita benar-benar zikir ruh ya. Nah ruh ketika dipertanyakan Allah mengakui itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ruh berzikir, Pak, terus menyebut namanya ya. Dan sekarang juga sudah berada di dalam diri kita. Dia tetap berzikir, cuman kitanya nggak dengar saja, gitu loh. Makanya kita menembus dimensinya, ruangannya, paham ya Bapak Ibu ya? Masuk dan lebur kita bersama-sama dengan ruh kita untuk zikir apa? Allah, Allah,
Allah. Insya Allah. Bagaimana nanti Kang? Nggak bisa diterangin Bapak Ibu. Nikmatnya itu teh. Susah dikata-kata. Dah. Itu zikir apa? Ruh. Nah. Kemudian ada yang namanya zikir sir. Nah, ini lebih perlu waktu berapa detik lagi. Selesai zikir apa? Ruh, kita masuk lagi ke jantung. Tenang, tenang, jernih, jernih. Nah, nanti di dalam kejernihan itu muncul rasa. Tiada yang dirasa kecuali Allah dalam rasa kita. Karena apa? Sir itu rasanya ruh, Pak. Jadi ruh itu punya rasa. Nggih. Tiada yang dirasa oleh ruh kecuali apa? Allah. Itu rasanya ruh, Pak. Kalau mungkin kopi rasanya apa? Lidah ya. Begitu. Nah, maka ketika Bapak dalam kejernihan itu merasakan tiada yang dirasa kecuali Allah, baru Bapak Ibu zikir. Nah, mempertebal rasa itu. Karena yang dicari, yang dirasakan dalam rasa itu adalah Allah. Dia Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti ada zikir tarahi, ada kejelasannya ya, dari jantung ke otak, dari jantung baca Allah naikkan ke otak baca hu. Nah, kemudian ada zikir tanazul, dari otak baca hu turun ke bawah. Nanti ada keterangannya di buku bagaimana lapisan-lapisan otak itu. Nah, kemudian ada zikir isim ghaib. Baca hu tadi di dalam sir. Hu terus benar-benar terasa, tiada yang dirasa kecuali Allah. Ke dalam nih Pak, ke dalam diri kita. Nanti ada selanjutnya keluar. Kalau ini ke dalam, ya. Terus terasa, terang. Nah, kita masuk ke dimensi nur. Nah, karena nur kita itu bersemayam di dalam sir. Nur yang mana? Nur yang dari Nur Muhammad. Nah, makanya kita terang sekali. Masya Allah nikmatnya. Nggak bisa dikata-kata ini. Nah, masuk lagi terus akhirnya kitanya tidak terasa apa-apa, Pak. Ini zat pribadi. Atau orang Jawa bilang namanya alam suwung ya. Tenang sekali, tiada yang dirasa, semuanya hilang. Nikmat sekali, luar biasa. Nah, nggak ada sampai sekarang orang yang bisa menceritakan keadaan itu. Nggak ada. Ya, hanya sebatas perumpamaan atau sebatas kiasan. Nggak ada. Sejelas-jelasnya sampai sekarang belum ada. Susah untuk diterjemahkan. Nah, punten. Ini berarti fana di dalam diri gitu. Nah, kemudian yang terakhir nanti namanya zikir sirrum min sirri. Jadi sir kita, rasa kita keluar dari tubuh ini, membumbung bersemesta, wis terus.
terus merasakan tiada yang dirasa. Dalam alam semesta kecuali siapa? Allah. Dari sadar, Pak, ketika melepas, makin terasa di semesta ini yang ada hanya Allah. Inilah bawah sadar, Pak. Akhirnya hilang kesadaran. Di sini tidak terasa, ya, di sana juga tidak terasa. Baru nirsadar. Nah, dalam perjalanan bawah sadar, inilah nanti proses, Pak. Proses. Nah, biasanya terjadi mukasafah, terbuka tirai batin kita. Perjalananlah kita, rohani kita tadi yang kangen sama Allah ya. Mati tidak, Kang? Kira-kira mati enggak, Bapak Ibu? Enggak ya? Nah, ada enggak yang begini terus mati? Enggak ada ceritanya. Ya, kita kontraknya belum selesai. Ibu Bapak sudah tahu kontraknya? Ya udah, semangat aja terus, Pak. Iya, kalau belum terus aja. Siapa tahu nanti dikontrak di negara lain nanti. Ya. Nah, musyahadah, Pak. Musyahadah ini adalah matanya roh, Pak. Kalau mukasafah itu matanya hati, wilayah hati. Wah, masuk ke dimensi roh, masuk ke dimensi sir, masuk ke dimensi nur, sehingga kita difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berhasillah takorub kita, wusul, sampai kepada Allah dalam rahasianya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hambanya. Nah, Bapak Ibu, punten, setelah mengetahui ini gimana? Takut nanti ketika berproses seperti ini? Jangan takut ya. Kita itu harus mendekat kepada Allah. Beginilah takorub. Nah, ketika fana, terus Bapak Ibu sadar, Masya Allah, ini manusia yang luar biasa, Bapak Ibu, sudah masuk ke sentral dimensi. Wah, rubahnya luar biasa, udah 100 derajat sudah, ya kan? Kalau dulu Bapak Ibu nggak ngerti apa-apa, sesudah fana Ibu jadi ngerti berbagai macam. Itu luar biasa ya. Ada perubahan-perubahan dari per jam per harinya. Masya Allah. Orang kalau sudah difanakan Allah, dia menjadi manusia super. Ya, inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fana itu diposisikan fal waliyu wal fani fi halihi. Ya, wali adalah orang dalam keadaan fana. Itu dinamakan sebagai walinya Allah. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tidak fana, ya udah. Gitu. Kalau Bapak Ibu PNS, ya berarti PNS. Kalau Bapak Ibu dagang bubur kacang, ya berarti pedagang bubur kacang, begitu istilahnya. Ya. Kalau Bapak Ibu tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat. Nah, maka
keadaan fana inilah menjadi keadaan khusus. Ya, Bapak Ibu fana, orang Jakarta fana, orang Bandung fana, orang Tegal fana, mereka fana, dan mereka tahu. Ya, maka yang golongan fana ini yang tahu adalah mereka yang sudah fana. Begitu. Nah, kemudian ketika sampai meragukan diri, Kang, apakah saya bisa begitu? Semua manusia akan diarahkan ke situ semua, Pak. Karena kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Yakin itu ya? Harus diyakini. Kita semua memang terdorong ke sana. Kitanya nggak sadar saja. Bahan-bahan untuk naik sebenarnya setiap hari ada, Bu, Pak. Kita dihina itu bahan. Ya, kita gelisah itu bahan. Apapun yang ada di tiap hari kita itu bahan. Bahan untuk naik ke sana. Itulah. Nah, silakan sudah paham ya. Nah, jadikan bahan-bahan ini menjadikan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kok. Nah, sudah ketika sampean berzikir terus sampean misalnya diterbangkan. Nah, nanti kalau sampean belajar thariqah satoriyah, wajib hukumnya belajar martabat 7 lapisan apa? Alam. Supaya sampean jelas sampai di mana. Jangan nyampe Indramayu ngomongnya Kerawang. Kan nggak jelas, Pak. Oh, saya sampai di alam ini. Itu loh. Dan nanti, Pak, tergantung kekuatan kitanya dari rohani itu. Karena kesana itu tergantung kekuatan. Itu loh. Ya. Dan kalau Bapak nyampe di lapisan ketiga, nggak bisa di lapisan 4, Pak. Akan sadar kembali. Dan terus lanjutkan, Pak. Hari-hari selanjutnya silahkan takarrub. Semoga sukses, Bu, Pak ya.